Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel Service All Smartphone. Semoga semuanya dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Mudah-mudahan rezekinya lancar dan berkah, amin. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan video tentang tool yang ada di PC saya. Akan saya buatkan satu persatu ya, mungkin agak panjang karena kemarin saya sudah menjelaskan tentang UV box. Sekarang apa ya, ada UMT, ada BEST, ada BST, ada Avenger, ada Z3X, ada MRT, Borneo Schematic, atau yang lain lah, banyak. Tapi kali ini saya akan membahas tentang SCJ TAC Plus ya, karena kayaknya agak panjang ini, nggak apa-apa ya. Jadi hampir mirip dengan UV box. Langsung aja, di sini SCJ TAC Plus itu ada 4 software. Yang pertama SCJ TAC Plus, yang kedua SCJ TAC Tool, yang ketiga eMMC Manager, dan keempat SCJ TAC SPI Flasher. Oke, langsung kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita bahas yang SCJ TAC Plus ya. Kita buka terlebih dahulu yang SCJ TAC Plus. Karena kalau untuk SCJ TAC itu tidak bisa dibuka sekaligus. Tapi kalau UV bisa. UV itu bisa sekaligus tiga-tiganya. Kalau SCJ TAC tidak bisa. Jadi hanya satu persatu. Nggak apa-apa ya. Meskipun jelasinnya kurang detail, setidaknya bisa menjadi setidaknya bisa jadi gambaran ya. Nah, seperti ini ya. Tampilan SCJ TAC Plus itu tempat saya tidak bisa minimize atau enggak, itu sama aja sebenarnya. Jadi SCJ TAC Plus itu di sini ada keterangannya, eMMC General, read by vendor, Explorer, dan ini banyak banget sih. Sedangkan SCJ TAC itu manual kok menurut saya. Nah, sekarang kita bahas di tampilan pertama, yaitu eMMC General. eMMC General itu ada di sini, ada voltage 2,8, 1,8, 3,3, frekuensinya seperti ini, push width-nya seperti ini, interface-nya di sini ada ISP dan soket. Nah, kayak seperti ini ya. Ini untuk cek eMMC dan UFS. Ini dicentang bagian read soft partisi dan get firmware version ini dicentang, maksudnya nanti ketika ada file itu terbaca secara keseluruhan. Terus di sini ada read eMMC itu untuk membackup eMMC, read itu untuk mengisi eMMC, erase itu untuk meremove file eMMC, room to access itu di sini dia ada room 1, room 2, room 3, dan RPMB, dan seperti ini ya, semuanya ada. Preset ini untuk ukurannya mau yang berapa MB, KB, atau giga, dan lain sebagainya sih. Ini panjang sih. Ini dari sini ada eMMC config, advance, dan lain-lain seperti ini. Jadi yang kita bahas yang pertama eMMC General ya. Ntar saya kasih musik dulu biar nggak jenuh. Yang pertama ini seperti ini ya. Saya akan mengecek eMMC. Caranya tinggal di sini, voltage-nya 2,8 atau 1,8 bisa. Frekuensinya itu bisa, jangan terlalu besar. Kalau dia ketinggian 42 MHz itu kebanyakan biasanya banyak errornya. Jadi minimal maksimal 21 aja. Kok ini bisa 8 bit atau 4 bit. Kalau 8 bit itu lebih cepat. Di sini saya menggunakan socket more. Jadi keterangannya SCJ TAC socket. Socket itu pakai more maksudnya.
Terus di sini ada keterangan cek eMMC atau UFS dan lain sebagainya ini ya. Tinggal ini saya akan mengecek tipe eMMC yang ada di box ini. Jangan sampai salah. Jadi ada keterangan ini tinggal dicentang cek eMMC. Nah, ini contoh seperti ini ya. Ini kosong isi data di eMMC ini. Nah, sedikit saya jelaskan. Kalau untuk read atau read itu enak frekuensinya 21 atau 14, jangan terlalu tinggi. Terlalu tinggi itu biasanya nanti error CRV kalau nggak salah itu. Kalau ini juga sama, kalau terlalu tinggi itu biasanya banyak error, jadi 4 bit juga bisa, tapi agak lambat sedikit. Ini keterangan read soft partisi atau get firmware version ini, kalau dicentang dia akan keluar seperti ini partisinya. Ini karena belum tidak ada filenya sih di sini. Ya, kalau ada filenya dia terbaca di sini dengan jelas. Kalau nggak dicentang dia nggak terbaca. Dan kelebihan dari eMMC atau SJ Tackless di sini kita bisa mengecek. Ntar dulu. Di sini kita bisa ngecek nih di atas atau di bawah, ini sama saja nih ya. Bedanya di sini di keterangannya eMMC ROM 1, ROM 2, ROM 3 dan RPMD. eMMC-nya Hynix, ini LTMC. Ini keterangannya SJ Tackless itu bisa mengecek yaitu eMMC untuk RPMB-nya, ini kan RPMB ya, bisa terbaca eMMC-nya not clean. Apa itu maksudnya not clean? RPMB-nya itu tidak bersih. Jadi kalau HP ini biasanya dari cabutan Qualcomm. Nah, cabutan Qualcomm itu mau mengganti eMMC ke Qualcomm juga itu nggak bisa fix. Hasilnya kebanyakan restart. Kalau restart ya itu jengkel, kecuali eMMC sekarang sebagai contoh Redmi 5 Plus. Kalau dia pakai eMMC not clean itu wajib HP sebenarnya sudah UBL. Kalau belum UBL agak repot ngerjainnya. Tapi kalau sudah UBL bisa di custom ROM menggunakan eMMC not clean RPMB. Dia bisa dicek di sini enaknya untuk SJ Tackless, terlihat eMMC not clean ataupun clean. Di sini juga bisa terlihat nilainya ini sudah 13.890. Apa ini ya? Agak counternya apa ya, penuh sudah pernah dibaca mungkin ya, saya nggak bisa menjelaskan secara detail. Terus juga di sini terlihat extra CSD itu revisi 1.8, ini termasuk eMMC tipe terbaru ya, nggak lama. Dan di sini tidak ada lain-lain, hanya seperti ini. Kelebihannya di sini bisa eMMC not clean, dan kelebihan dari SJ Tackless itu untuk read atau backupnya itu speednya wow, maksudnya cepat ya. Dan lanjut, di sini ada tab lognya di sini atau pinout dari eMMC, sini sudah ada pinout apa aja ini secara otomatis. Ini untuk settingnya tidak perlu ya, bukan tidak perlu, belum mungkin. Dan di sini kalau seandainya mau backup, kalau bisa di sini centang aja semuanya biar otomatis di sini. Kalau untuk read, kalau untuk backup di sini harus manual, cara manual satu-satu. Jadi tinggal klik read di sini, pastiin yang mau di backup yang mana, ROM 1, ROM 2, ROM 3. Lalu tinggal diklik read. Read, kalau mau read itu kalau dia tidak dicentang di sini dia hanya manual satu persatu. Tapi kalau dicentang di sini tinggal read all ROM atau erase all ROM, itu sekaligus semuanya. Terus di sini eMMC config. eMMC config itu biasanya
kita menyesuaikan dari chipset ya, partisinya itu berapa untuk MediaTek, Qualcomm, dan lain sebagainya ya, karena banyak. Kalau di sini ini aku biasanya gimana ya, agak nanti secara otomatis kalau nggak salah, maaf saya agak lupa. Kalau di sini saya belum pernah ini. Nah seperti ini, config di sini bisa otomatis confignya untuk Qualcomm 1, Qualcomm 2, HiSilicon, Exynos, MediaTek, dan Spectrum. Sebagai contoh, saya coba klik bagian Qualcomm. Nah ini maksudnya itu apa namanya, pasang kosongan ya. Jadi pasang kosongan, tinggal kita pilih sesuai chipset, dengan otomatis dia berubah confignya. Di sini coba saya lihat di mana ya, set partisi ini mungkin 0x00. Setelah saya cek eMMC, hasilnya dari mana? Di sini berubahnya kayaknya sih di partisi, setting partisi, config 0x7 ya, kayak lupa saya ini. Kalau ini sih saya termasuk mudeng sih di sini, cuman di sini lognya saya masih kurang teliti karena maklum jarang menggunakan SSD kalau pas nggak darurat. Ini untuk Qualcomm, di sini terlihat partisinya tadi mana ini? Nah, ini untuk partisi eMMC register sukses. Kalau dia Qualcomm 2 berapa ya, coba saya cek dulu ya. Qualcomm 2 038 seperti ini. Untuk MediaTek kita cek coba 048. Oh iya ini kan dia berubah tuh otomatis. Untuk Spectrum kita cek berapa Spectrum, 08. Oh iya, seperti maksudnya. Jadi di sini Qualcomm 1, Qualcomm 2, HiSilicon, Exynos, MediaTek, Spectrum. Jadi ini fungsinya untuk mengganti eMMC tanpa DAM. Maksudnya itu, tapi bukan tanpa file ya. Setelah dipasang kosong-kosongan nanti di flash gitu. Di sini partisi config-nya itu akan berubah secara otomatis tergantung chipset yang kita pilih. Kalau mau ganti eMMC pasang kosongan ya tinggal ini pilih partisi config MediaTek, nanti dia akan berubah dari 0x08. Jika kita pilih MediaTek, di sini ada keterangannya ya, 048. Nah, seperti itu dia akan berubah otomatis. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selanjutnya kita lanjut ke read by vendor. Ini eMMC general, tadi sudah dijelaskan secara sedikit-sedikit ya mungkin ya. Lanjut read by vendor itu maksudnya kita mengisi eMMC menggunakan file flash ya. File flash sesuai vendor, sesuai chipset maksudnya itu. Nah di sini kan ada terlihat Samsung, MediaTek, LG, Spectrum, Intel, dan Sony. Di sini coba saya pilih untuk Qualcomm ya, Qualcomm atau MediaTek. Qualcomm aja ya. Di sini pilih Qualcomm, dan di sini formatnya tinggal pilih from XML atau from image. Kalau XML tinggal kita masukkan di sini, kita klik ya sini. Lanjut saya coba masukkan firmware Xiaomi ya, karena kan Qualcomm. Xiaomi apa nih, saya cek dulu. Riva ya, Redmi 5A sebagai contoh aja. Nah di sini XML ya, jadi kita tinggal pilih RAW aja, cek eMMC, dan dia akan otomatis nanti akan keluar partisinya di sini tuh, dia keluar. Setelah itu ya sesuai, kalau mau full langsung hidup, tinggal ini kan sudah semua, tinggal kita read. Nah, nanti akan otomatis jalan.
Kalau di sini apa ini, kita lihat try to read table from eMMC. Coba diklik dulu, saya pengen tahu isinya apa. Oh alah, ini isi partisinya di dalam eMMC itu maksudnya itu. Nah, jadi setelah di read maksudnya itu ya. Jadi bisa dipahami ya, ini untuk Qualcomm tadi XML formatnya atau from image ya. Selanjutnya di sini coba kita pilih MediaTek yang umum aja ya. MediaTek kan dia langsung otomatis scatter. Diklik di sini, kita cari ROM MediaTek bebas. Untuk contoh aja, coba Xiaomi ya. Xiaomi di sini coba saya pilih Redmi Note 1 ini scatter. Dan diklik, dia langsung secara otomatis akan keluar di sini filenya. Nah, jadi tinggal kita read. Jika eMMC-nya normal, filenya ini tested, insya Allah HP langsung bisa hidup. Seperti itu ya untuk Qualcomm MediaTek. Kalau untuk Spectrum sama, tinggal klik di formatnya PAC atau ya PAC. Coba bisa saya cari format PAC untuk Advan. Coba di sini saya Advan yang ada ini ya, i7U sebagai contoh aja. Dia langsung keluar file-file yang ada di situ, otomatis dia keluar. Udah ya, simple ya, tinggal klik read. Sekali lagi saya coba apa lagi nih, ini Spectrum MediaTek sudah Intel, saya ada Intel ya. Intel. Samsung coba, kalau Samsung dia formatnya apa? Oh pakai PIT kalau Samsung itu. Coba di sini Samsung saya cari J2 Prime, ada nggak saya J2 Prime untuk nyoba aja sini. J2 Prime menggunakan file flash. Di sini apa ini? Nah nih Samsung untuk J2 Prime hanya dimasukkan file PIT, tapi bukan PIT doang. Di dalam folder itu ada bootloader, AP, CP, dan CSC, satu lagi PIT. Tanpa PIT untuk ininya kayaknya nggak bisa, meskipun pecahan tanpa PIT kayaknya nggak bisa keluar di sini. Ya langsung otomatis partisinya ya. Di sini atau apa lagi nih? Klik, kalau diklik 2 kali, oh saya cek coba AP-nya apa ini. Oh tadi itu PIT itu maksudnya untuk mengeluarkan partisinya di sini ya, partisi kosong. Untuk PIT-nya di sini langsung firmware-nya disuruh masukkan AP, saya masukkan, setelah itu CP, CSC, dan bootloader. Nah, oh seperti itu. Jadi maksudnya PIT itu untuk membuka ruang partisi kosong. Lanjut pilih AP, CP, CSC, bootloader atau bootloader, CP, bootloader, AP, CP, CSC, urutannya biasanya. Dan secara otomatis langsung file-filenya itu masuk seperti ini. Nah, jadi nggak perlu file dump. Jadi sebenarnya bukan nggak perlu file dump, tapi jika tidak ada file dump, kalau mau langsung melalui file flash, monggo bisa juga di sini. Nah, tinggal lanjut read. Itu untuk Samsung. Banyak sih. Kalau untuk Sony saya tes lagi ya. Maaf kalau di sini agak panjang ya. Maksudnya itu pengen nyoba bisa enggak kalau yang lain-lain. Kayaknya keren juga ini. Belum saya coba soalnya. Sony formatnya FTF ya. Saya tes di sini coba. Ini dia bisa otomatis atau enggak ada. Oh juga bisa otomatis di sini. Nih. Partisinya di sini. Oh seperti itu. Iya. Awal mula kita buka dulu di bagian Sony file, nanti di sini ada firmware-nya, kita masukkan kembali dan lanjut semua partisinya di sini terlihat semuanya. Lanjut kita read seperti itu. Untuk lainnya apa ya? Intel yang kalau LG saya nggak nyimpan file Intel. Kalau Intel saya ada coba untuk Asus Zenfone. Oh ini belum ada ini.
Udah lama nggak pernah garap Asus. Simbol 5 ini nggak ada. Nggak ada nih. Jadi sementara itu aja ya, saya Intel nggak ada bahan lagian. Itu untuk eMMC general sudah, read by vendor sudah. Sekarang read by vendor. Read by vendor itu maksudnya kita akan membackup file DAM-nya itu sesuai tipe chipsetnya ya, sesuai HP, sesuai chipset ya. Di sini kita lihat sama kayak tadi juga, read dan read. Contoh Samsung GPT di sini. Nah, jadinya caranya cek eMMC dulu, nanti dia akan terlihat partisinya. Nah, di sini nanti partisinya setelah dicek dan partisinya keluar, ini mau melalui device atau iMac, nanti di sini tampil centang apa yang mau di backup, dia sudah tinggal kita klik read. Itu untuk read by vendor. Sama sih sebagai fungsinya dari read, menuliskan tuh read itu untuk menulis atau mengisi, read itu untuk membaca atau membackup. Explore di sini ini sebuah scan partisi. Jika di scan partisinya melalui eMMC atau melalui file, semua nanti terlihat di sini partisi-partisinya, apa intinya yang ada di HP, yang di eMMC itu atau di HP nanti akan terlihat di sini partisinya, karena kebetulan saya nggak ada ini. Dan ini tipe eMMC yang ada di support SC Cetak Plus ya. Wow, lumayan banyak nih. Nggak tahu ini bisa diupdate. Contoh kalau ini, oh ini bukan hanya info. Di sini dijelaskan. Oh bagus juga ini. Ini malah secara jelas dijelaskan di sini. Jadi kita nggak salah. Mau KMRX 100 itu di sini ada 3. Nah, ya orang kan umumnya KMX 100, padahal ada 3. Ya, dilihat dari ujungnya aja ini. Ini terlihat yang pertama ini ya, AM. Di sini RAM DDR3 segala macam. Di sini coba kita lihat LPDDR3. Kalau dilihat dari internal di sini kok nggak ada ya. Kalau coba ini yang setahu saya ingat banget, ini RAM 332, ini 432. Coba saya cek di sini. LPDDR3 tadi ini sama juga LPDDR3. Iya, tapi tidak dijelaskan isi daripada RAM atau internalnya di sini. Cuma dijelaskan LPDDR-nya. Cuman bagus juga, karena kita bisa paham LPDDR berapa itu, biar nggak salah ngerjain ya. Ini coba KMR CI, kita lihat LPDDR berapa. 3 juga. KMQ82, saya coba lihat LPDDR berapa. 3 juga. Nah, termasuk ini baru ya. Kalau yang KMN5W ini saya tes LPDDR berapa. Di sini LPDDR2. Nah, bagus sih, bisa dipahami nih. Di sini ternyata dijelaskan ya. Cuman kurangnya mungkin tidak ada terlihat tulisan RAM ataupun internalnya. Nah, seperti itu ya. Apa mungkin saya yang masih kurang paham? Mohon maaf, saya nggak tahu. Di sini di sini terlihat ada supportnya. Udah lanjut ya. Sudah di situ eMMC general, read by vendor sudah, segala macam sudah. Kita masuk di eMMC config sudah tadi, pilih ke advanced. Coba advanced itu apanya? Advanced di sini bisa eMMC change CID. Oh, ini maksudnya mau mengganti CID daripada eMMC. Maksudnya itu contoh untuk eMMC tipe lama ya, KM
K84U kita CID ke KMKJS. Nah, maksudnya seperti itu. Ini untuk factory reset. Ini untuk factory reset dan format. Ini untuk meremove disable frame protect lah kalau untuk UV itu. Di sini universal factory format, smart reportnya bisa untuk remove FRP, posisi pakai MMC lepas, dan remove pola untuk posisi lepas MMC seperti itu. Ini contoh saya buka smart reportnya ya, cek aja MMC nya itu masih bagus atau enggak, sini dijelaskan. Nah, smart reportnya di sini masih bagus 0 sampai 10%. Nah, terlihat SLC itu 0 sampai 10%, berarti bisa dikatakan MMC ini masih baik, bisa digunakan untuk jangka panjang. Kalau untuk 5 FRP, di sini bisa melalui IMMC atau UFS, atau bisa posisi 9008. Oh iya. Ini sama aja, untuk remove pola itu bisa. Ya, seperti itu. Ini sudah setengah jam. Mau lanjut satu-satu aja ya. Maksudnya ini tadi kan SCJ Tactools, nanti SCJ Tactools kita buatkan bahas di video berikutnya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang kurang paham, monggo komen aja, sama-sama kita belajar. Karena saya juga kalau untuk SCJ Tactools masih banyak nggak tahunya sih. Setidaknya berbagi seperti ini dari yang awam belum tahu sama sekali, setidaknya bisa membantu. Bantu juga saya kalau yang nggak jelas, tolong diarahin biar saya bisa mengerti, dipahami, biar bisa berbagi ilmu sama teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terus saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.